Pagi semuanya, jumpa lagi dengan saya Suster Agustina Mono OP dengan nomor NIM 85943409117 Prodi PGSD UT Kupang. Ini saya ingin menjelaskan beberapa poin penting. Pertama, apa arti pilar dalam konteks pendidikan? Dalam konteks pendidikan, pilar artinya fondasi atau tiang penyangga atau prinsip utama yang menopang berdirinya seluruh sistem pendidikan agar berjalan efektif dan bermakna. Konsep pilar dikategorikan menjadi 3 kerangka filosofi atau konsep belajar dan kerangka operasional atau pelaku pendidikan. Ada 4 pilar pendidikan atau UNESCO. Yang pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do atau belajar untuk melakukan. Yang ketiga, learning to be atau belajar untuk menjadi diri sendiri. Dan yang keempat, learning to live together atau belajar untuk hidup bersama. Jadi, kesimpulan dari pilar dalam pendidikan adalah tiang penyangga atau yang mengarahkan kurikulum, merumuskan metode pembelajaran, serta membentuk manusia yang utuh. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan kehilangan arah dan tujuan hakiki. Penjelasan yang kedua adalah prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni berpusat pada kemerdekaan belajar, pendidikan karakter holistik, dan sistem AMOH atau metode asah, asih, dan asuh. Filosofi ini menekankan bahwa pendidikan harus menuntut kodrat anak agar menjadi manusia yang merdeka, berakhlak, dan bermanfaat bagi masyarakat. Ada 3 semboyan utama menurut ajaran Ki Hajar Dewantara, yakni yang pertama menurut Ing Ngarso Sungkuada yang mengatakan bahwa di depan memberikan teladan, artinya seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam bersikap dan bertindak. Yang kedua, menurut Ing Madya Mangun Karsa yang mengatakan bahwa di tengah membangun kemauan atau semangat, artinya pendidik harus mampu menciptakan prakarsa, ide, dan memotivasi peserta didik agar terus aktif dan kreatif. Yang ketiga, menurut Tut Wuri Handayani yang mengatakan di belakang memberikan dorongan, artinya pendidik memberikan dukungan dan arahan agar siswa dapat tumbuh secara mandiri dan percaya diri. Dan poin yang ketiga adalah berikut adalah analisis mendalam mengenai relevansi dan tantangan utama dalam penerapannya di era digital. Relevansi penerapan prinsip di era digital. Yang pertama, efisiensi dan transparansi. Yang kedua, aksesibilitas inklusif. Dan yang ketiga, standar etika yang kuat. Implementasi keempat pilar dalam menjawab persoalan pendidikan saat ini meliputi yang pertama, learning to know atau belajar untuk mengetahui. Persoalan yang dihadapi yakni rendahnya tingkat literasi dasar dan numerasi di berbagai daerah. Solusi dari persoalan ini mendorong penguasaan ilmu pengetahuan melalui penerapan literasi krisis siswa tidak sekadar menghafal, tetapi mampu menganalisis informasi dan memecahkan masalah. Pilar yang kedua adalah learning to do atau belajar untuk melakukan. Persoalan dari pilar ini adalah kesenjangan antara keterampilan lulusan
dan penguasaan teknologi untuk menghasilkan lulusan yang terampil, produktif, dan siap bekerja. Dan pilar yang ketiga adalah learning to be, atau belajar untuk menjadi diri sendiri. Persoalan dari pilar ini adalah degradasi moral, krisis karakter, dan kurangnya kemandirian siswa. Solusi untuk mengatasi persoalan ini yakni pembentukan karakter utuh melalui profil pelajar Pancasila, budi pekerti, dan penemuan potensi diri yang unik agar siswa menjadi individu yang mandiri, bertanggung jawab, dan berakhlak mulia. Dan pilar yang keempat adalah belajar untuk hidup bersama atau learn to live together. Persoalan dari pilar ini adalah intoleransi, radikalisme, dan individualisme. Solusi untuk mengatasi persoalan ini yakni menanamkan sikap toleransi, empati, dan kemampuan kolaborasi antar budaya agar siswa mampu menghargai keberagaman di lingkungan masyarakat majemuk. Sekian yang dapat saya